yaumil akhir adalah perkara sholat. Ya, betul Ustaz? Betul. Kalau sholat kita bagus, maka seluruh amal perbuatan kita, amal soleh kita dianggap bagus. Yeah. Kalau sholat kita jelek, rusak, maka seluruh amal perbuatan kita akan ikut rusak. Kalau sholat kita bagus, endingnya adalah akhlak. Sholat kita bagus, akhlak kita pasti bagus. Sholat kita sempurna, akhlak kita pasti sempurna. Begitu juga puasa kita bagus, akhlak kita tetap bagus. Karena ending segala perbuatan amal soleh itu adalah akhlak. Mungkin Ustadz Iwan Bernama bisa menambahkan lagi tentang ibadah ke depan, amal soleh yang harus kita laksanakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi amal soleh yang kita laksanakan ini adalah memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Salah satunya tadi ini yang telah disampaikan oleh Pak Haji Hasbuh tentang masalah sholat. Karena amal yang pertama diperiksa oleh Allah ini adalah masalah sholat. Mengapa sholat? Karena sholat ini adalah komunikasi hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hubungan batin kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus, insya Allah amal-amal yang lain bagus, karena berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat ni kan berkaitan, karena kita nyembah barang yang tak nampak. Allah ni kan tak nampak, tapi ada. Macam nak angin tak nampak, tapi terasa ada. Bukti adanya Allah, adanya kita. Kita ni buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita ni ada tanpa ada yang buat. Macam mobil ini kan, mobil ini pasti ada yang merancangnya, ada yang buatnya. Ada yang rancangnya, ada yang buatnya. Walaupun kita tidak tahu siapa yang buatnya. Tapi kalau Allah ini memperkenalkan dirinya kepada kita dengan kita melalui Nabi Muhammad diceritakan, dari Al-Quran diceritakan. Inilah kita kebesaran Allah ini yang harus kita bicarakan, yang harus kita yakini. Kalau kita tidak yakin, ya kan, karena kita tidak pernah merenungkan, ya kan, tidak pernah mencari ilmunya. Contohnya kalau kita nak pergi ke Sambas, kita ni kan belum pernah ke Sambas. Kita cari ilmunya, kemudian kita pergi, sehingga menambah keyakinan kita tentang keadaan Sambas. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cari ilmunya, ya kan, kita pandang, kita renungi ciptaannya. Tafakkara fi khalqillah wala tafakkara fi zatillah, kata Allah. Ya, pikirkan apa yang telah aku ciptakan, jangan kau memikirkan zatku. Jadi zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak usah nak kita pikirkan. Tapi apa-apa yang telah Allah ciptakan ni kita pikirkan. Sehingga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana langit tak bertiang. Bagaimana langit tak bertiang. Ya kan, pasti ada yang membuatnya. Contohnya buah kelapa, ya Abah. Buah kelapa, dari mana Allah masukkan airnya? Tengah ada air dalam buah kelapa. Pasti ada yang masuknya. Yang masukkannya adalah Allah. Kemudian Allah lihatkan ciptaannya, burung-burung warna-warni, bagaimana Allah ngecatnya, ayam warna-warni, bunga warna-warni, Allah cat. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut berbuat yang tidak sesuai dengan perintah Allah, karena kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita itu tidak ada
rambu-rambunya sehingga kita langgar aja karena kita tidak mengenal. Ya. Nah, inilah Pak Haji mengapa solat itu amal yang pertama diperiksa oleh Allah di alam barzah nanti karena berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah, berkaitan dengan perintah dan larangannya. Kalau kita udah yakin ini kepada Allah, yang jelas kita bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya.